Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Hilda Winjaya. Saya mengajar di SD Kristen Pelangi Kasih. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, izinkan saya memaparkan gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. 3, inovatif. 4, mandiri. Dan kelima, reflektif. Dari kelima nilai guru penggerak tersebut, saya ingin menggambarkan diri saya seperti apa gambaran di masa depan. Pertama, berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti pembelajaran bukan memaksa siswa menjadi seperti yang guru mau. Namun, pembelajaran yang memberi ruang seluas-luasnya kepada siswa agar siswa mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Saya akan menuntun dan memfasilitasi siswa dengan membuat suasana belajar yang aman dan nyaman, serta menggunakan model pembelajaran yang menarik agar siswa dapat belajar dengan optimal. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan antara lain yang pertama, membuat suasana kelas yang menyenangkan. Kedua, menyediakan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3, menyusun kesepakatan kelas. 4, memberi ruang kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nilai kedua yang saya miliki adalah nilai inovatif. Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat memperbaiki mutu dan proses pembelajaran sebelumnya. Dengan berinovasi, saya dapat memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan untuk terus berinovatif yaitu saya akan mencoba menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru seperti membuat video pembelajaran untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang interaktif. Nilai berikutnya yang saya miliki adalah nilai kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, seperti berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, wali murid, serta pihak lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang, menyusun, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan wali murid maupun pihak lain dalam proses pengawasan pembelajaran. Kita dapat mengundang wali murid ataupun pihak lain sebagai narasumber dalam proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas. Nilai berikutnya yang saya miliki adalah nilai mandiri. Secara mandiri, saya terus memotivasi diri saya untuk mengembangkan dan mengupgrade diri saya tanpa menunggu perintah dari kepala sekolah, dinas, maupun orang lain. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri, merancang, melaksanakan, serta merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Nilai kelima yang saya miliki adalah nilai reflektif. Merefleksi diri sangat diperlukan dalam mengevaluasi diri untuk mengetahui kemampuan yang sudah baik yang saya miliki, maupun kompetensi diri yang perlu untuk saya perbaiki dan kembangkan lagi.
Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah melakukan evaluasi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran yang telah saya lakukan. Melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari rekan sejawat yang diberikan kepada saya demi perbaikan di masa yang akan datang. Tentunya dalam melaksanakan nilai dan peran guru penggerak, pasti memiliki sebuah tantangan. Di antaranya, yang pertama, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi untuk masing-masing anak berdasarkan karakteristik minat dan bakatnya. Yang kedua, kurangnya waktu dalam merancangkan pembelajaran saat terbentur dengan kegiatan sekolah. 3. Perlu banyak relasi atau hubungan dalam menjalin kolaborasi dengan pihak luar sekolah. Yang keempat, tidak semua ide dapat diterapkan dalam pembelajaran. Solusinya yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik siswa, daya tangkapnya, serta minat dan bakatnya. 2. Mengatur waktu dengan baik agar tetap dapat menyiapkan pembelajaran. 3. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak lain. 4. Memilah metode atau model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual model 1.2 yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam hebat guru penggerak, jangan lupa semangat dan tetap bahagia. Salam Merdeka Belajar.